Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Nita Nurhayati SPD MHUM, perkenalkan nama saya Salsa Sabila dengan nomor pokok mahasiswa 222165127 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas penelitian mengenai analisis kesejahteraan ekonomi pada masyarakat pengusaha bordir di Kampung Sukaasih selama pandemi dan sesudah pandemi, untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan terlebih dahulu. Tujuan dibuatnya artikel ini adalah untuk menganalisis kesejahteraan ekonomi pada pengusaha bordir di Kampung Sukaasih, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Pada awal tahun 2020 merupakan keadaan yang paling berat bagi seluruh masyarakat di Indonesia, dikarenakan munculnya jenis virus yang berasal dari kota Wuhan, Cina, yang diberi nama COVID-19. Adanya virus ini menyebabkan beberapa kegiatan dan aktivitas yang dibatasi untuk meminimalisir angka kasus COVID-19 ini, yang terus meningkat. Terjadi 3 kali lonjakan yang mengakibatkan semakin diperketat dari semua sektor, baik itu pariwisata, kesehatan, aktivitas perekonomian juga. Selanjutnya mengenai bordir. Mungkin ada beberapa yang belum tahu apa itu bordir. Bordir merupakan ciri khas mata pencaharian di Kecamatan Kawalu. Selain sebagai mata pencaharian, bordir juga dapat dijadikan kerajinan yang ada di Tasikmalaya. Hiasan bordir sendiri merupakan serapan dari kebudayaan Cina, tetapi karena kreativitas dan inovasi masyarakat, akhirnya dimodifikasi menjadi beberapa inspirasi kreasi yang tak kalah menarik jika dipadukan dengan tas, peci, mukena, aksesoris, dan hiasan-hiasan serta fashion lainnya yang dihiasi dengan bordir. Selanjutnya kajian pustaka. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 teori. Pertama, teori perubahan sosial yang dikemukakan oleh John Lewis Gilin bahwa suatu variasi dari cara hidup yang diterima akibat adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi, adanya difusi dan penemuan baru dalam masyarakat. Yang kedua, menurut Suadusnan dan Eni Pujiastuti menjelaskan bahwa manajemen keuangan merupakan kegiatan organisasi dalam mengatur keuangan yang menyangkut seperti perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan. Karena dalam penelitian ini, informan menjelaskan manajemen keuangan yang dipakai, maka menggunakan teori ini untuk memperkuat analisis. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dimana penelitian riset sangat tergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang sudah didapat atau dihasilkan. Penelitian data ini dilakukan secara langsung kepada informan dengan mewawancarai dan mengobservasi. Selanjutnya mengenai analisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya yang dapat membantu dalam penyusunan laporan. Adapun dalam penelitian ini menganalisis 1. Apa yang terjadi pada usaha bordir ketika pandemi, 2. Perubahan apa yang dirasakan oleh pengusaha bordir saat pandemi, yang ketiga, apa yang dilakukan informan untuk mempertahankan usaha bordir saat pandemi, yang keempat, apa yang terjadi pada usaha bordir ketika pandemi sudah berakhir, yang kelima, perubahan apa yang dirasakan setelah pandemi, yang keenam, bagaimana cara mengembangkan usaha setelah pandemi, yang ketujuh, manajemen keuangan seperti apa yang dilakukan oleh informan menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Menurut Direktur Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Eni Sri Hartati, dampak dari resesi yang berpotensi paling dirasakan masyarakat adalah sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, disusul dengan jatuhnya daya beli masyarakat karena kurangnya pendapatan. Usaha bordir juga mengalami dampak dari adanya pandemi tersebut. Mengenai proses pembuatannya, bordir menggunakan alat, yaitu mesin. Berdasarkan prosesnya ada 2. Yang pertama, mesin manual, waktunya lama dan menghasilkan lebih sedikit dan tidak menentu dalam menghasilkan kain bordir. Sedangkan yang kedua, mesin komputer, waktu pekerjaannya cepat, dalam 1 kali dapat menghasilkan 12 kain bordir. Selanjutnya di sini ada dokumentasi pada saat wawancara terdapat mesin komputer dan kain bordir yang sedang dibuat. Pelaku usaha bordir yang menjadi informan dalam penelitian ini bernama Bapak Hendra yang menggunakan mesin komputer yang menghasilkan kain bordir yang dijadikan mukena, lalu dipasarkan di Tanah Abang, Jakarta. Di sana juga dijadikan sebagai pusat jual bordir dari Tasikmalaya. Penjualannya dilakukan setiap 2 kali seminggu, yaitu pada hari Senin dan hari Kamis. Mukena yang dijualkan dengan nama Khadijah, Akila, dan nama-nama lainnya.
Nah, pada awal tahun 2020 terjadi kondisi yang memprihatinkan, yaitu adanya wabah virus COVID-19 yang datang dari Wuhan, Cina. Oleh sebab itu terjadi perubahan kegiatan yang dilakukan oleh informan yang tadinya melakukan penjualan ke Jakarta dapat dilakukan 2 kali seminggu. Setelah adanya wabah tersebut, pelaku usaha bordir tidak bisa pergi ke Jakarta dikarenakan pemerintah membatasi kegiatan di luar ruangan. Penjualan pada saat itu pun mengalami penurunan yang cukup drastis dikarenakan penjualan secara langsung tidak diperbolehkan. Namun, bila secara online terkendala dengan konsumen yang banyak menginginkan model baru dalam waktu pengiriman secara cepat, sehingga pelaku usaha tidak sanggup untuk memenuhi keinginan konsumen tersebut dikarenakan kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk membuat model baru dalam waktu yang singkat dengan melihat pada batasan interaksi yang dilakukan oleh semua orang. Pelaku usaha bordir yaitu Bapak Hendra juga melakukan manajemen keuangan selama dan sesudah pandemi. Pada saat pandemi, pelaku usaha meminimalisir pengeluaran dengan tidak berfoya-foya untuk mempertahankan keuangan yang berkecukupan pada saat itu. Setelah berakhirnya pandemi pun, pelaku usaha melakukan manajemen keuangan yaitu dengan mengatur produksi pada barang dikarenakan pelaku usaha berjaga-jaga jika kasus pandemi muncul lagi. Selain itu, dalam pengeluaran segala aspek pun lebih diperhatikan, yaitu dengan cara membeli barang sesuai kebutuhan, bukan hanya keinginan. Sesuai hasil wawancara dan observasi, informan menceritakan bahwa kesejahteraan perekonomian selama pandemi mengalami perubahan, yaitu penurunan perekonomian yang beda pada saat tahun-tahun sebelumnya. Kejadian ini mengancam pada perkembangan usaha yang dijalaninya selama bertahun-tahun. Adapun kesimpulannya yaitu pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 yang melanda dunia sangat berpengaruh pada berbagai sektor, diantaranya sektor kesehatan, sektor pariwisata, termasuk pada sektor perekonomian di Tasikmalaya yang menyebabkan PHK secara besar-besaran. Salah satu yang merasakan bagaimana keadaan perekonomian terjadi selama pandemi dan sesudah pandemi, yaitu pada pengusaha bordir yang mengalami penurunan diakibatkan karena penjualan yang menurun drastis dan dibatasinya aktivitas luar ruangan. Akibatnya, pelaku usaha bordir mengalami kesejahteraan ekonomi yang kurang baik dari penurunan penjualan produk yang dihasilkan. Manajemen keuangan sangat perlu untuk digunakan dalam kasus ini, karena dengan mengetahui manajemen keuangan, maka akan membantu dalam perekonomian. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi ataupun dalam materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.